Berbisnis tanpa meminjam uang ke bank atau tanpa bantuan investor mungkin nggak sih? Kali ini kita akan bahas apakah mungkin atau tidak ketika kita membangun sebuah bisnis tanpa bantuan pinjaman dari bank ataupun investor. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga loncengnya supaya kamu gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa sudah berusaha maksimal banyak lapangan pekerjaan yang amat. Oke teman-teman semua ya. Dan seringkali memang ketika kita berbisnis itu yang di pikiran kita adalah gimana caranya mendapatkan sebuah modal ya teman-teman ya. Dan memang yang namanya modal itu biasanya berkaitan dengan nilai atau materi ya. Nah, dan bukan jadi satu rahasia juga ketika kita berpikir ketika membangun sebuah bisnis kita mulai pinjam ke bank ya dengan nominal tertentu dan kemudian kita mulai membangun bisnis tersebut. Tapi tahu nggak sih, ternyata ketika kita mulai berbisnis atau ketika kita akan mulai berbisnis itu sebetulnya kita bisa tanpa bantuan perbankan atau bantuan investor. Tetapi mungkin prosesnya saja yang agak mungkin kita lebih terhambat atau mungkin lebih lambat ya teman-teman dibandingkan ketika kita mendapatkan sokongan dana yang cukup besar dari pinjaman perbankan atau dari investor. Nah, berdasarkan pengalaman saya teman ya, jadi saya ingin sedikit cerita flashback pengalaman saya ketika di tahun 2013 yang lalu saya terjun di dunia kontraktor dan kemudian terjun pula di penjualan retail yaitu di hidroponik yang sudah saya bahas di konten sebelumnya. Nah, saat itu saya hanya modal di 5 juta rupiah. Saat di 5 juta rupiah saya mendapatkan proyek kurang lebih sekitar 300 juta rupiah. Kalian mau percaya atau tidak ya silahkan, tapi ini adalah base pengalaman saya bahwa saat itu saya masih bisa mengerjakan pekerjaan peredam suara dengan nilai kontrak tersebut ya teman-teman ya. Lalu gimana sih Kang caranya dengan modal 5 juta rupiah kok bisa ngerjain proyek sebesar 300 juta rupiah. Nah memang keunggulannya ketika kita bermain di bidang jasa ya teman-teman ya, kita bisa mainkan uang down payment atau namanya uang DP ya. Dan saya pun ketika itu memilih klien yang memang mereka mengerti mengenai kondisi kita. Memang tidak semua klien seperti itu. Dan apakah hal itu baik atau tidak ketika kita misalnya meminta DP ke klien sebesar 50% di muka atau kemudian pembayaran 70% di muka, itu mungkin sah-sah saja ketika memang kamu bisa meyakinkan bahwa kamu itu orang yang jujur, bisa dipercaya ya. Dan apa yang saya lakukan sejak dulu adalah ketika saya memulai sebuah bisnis tanpa modal, tanpa bantuan perbankan pula, saya selalu memutar uang DP ya teman-teman ya. Jadi muternya begini, ketika saya mulai mendapatkan sebuah proyek itu saya selalu minta uang muka itu di tahap pertama pekerjaan ketika masuk barang itu di 30%. Ketika sudah 30% itu mulai pekerjaan naik ke 32%, saya baru naikin lagi DP di 50%. Sehingga dengan modal 5 juta pun saya bisa tetap menjalankan nilai proyek tersebut ya teman-teman ya, sesuai dengan kontrak yang tertuang dengan margin sebuah keuntungan enggak juga 100 juta, keuntungannya cuma 25% ya teman-teman ya, kecil sekali sebetulnya. Tetapi bagi saya hal tersebut adalah sebuah pengalaman yang luar biasa bahwa sebetulnya kalau kita mau survive dan mampu meyakinkan klien bahwa kita ini punya sebuah mutiara kejujuran atau memiliki sebuah argumen untuk menguatkan bahwa kita itu memang orang yang bisa dipercaya, maka modal sedikit itu bisa banget kamu kerjain proyek ratusan juta ya teman-teman ya. Tetapi ada limit dan batasnya, dan biasanya memang tidak semua orang bisa mendapatkan proyek yang sebesar itu tanpa modal sama sekali. Dan kebetulan saja saya waktu itu memang pengalaman pertama dan memang Allah kasih jalan. Tapi untuk step berikutnya adalah saya selalu bikin sebuah batas harga atau batas pengerjaan proyek ya. Ketika saya hanya punya modal 5 juta, berarti saya harus mengerjakan proyek tidak lebih dari 20 juta ya teman-teman. Dengan kondisi DP awal 30%, DP kedua di 50%. Nah, di sanalah saya selalu bermain teman-teman ya. Dan alhamdulillahnya dengan nilai kontrak yang kecil itu alhamdulillah mereka selalu ngasih saja. Dari sekian banyak proyek yang saya kerjakan dengan nominal yang kecil,
itu selalu mendapatkan down payment yang sesuai saya minta ke mereka. Nah, lalu bagaimana dengan pekerjaan atau mungkin bisnis barang? Kan nggak mungkin kan kita nggak ada DP. Oke, gimana sih caranya tanpa bantuan perbankan atau tanpa bantuan investor ketika kamu mulai sebuah bisnis? Pengalaman saya akan berbicara mengenai pengalaman yang pernah saya lakukan. Di hidroponik dulu, jadi saya waktu itu sengaja menyisihkan modal hanya sebesar 500.000 rupiah. Ya. Saat itu saya beli produk dulu berdasarkan order. Jadi kita beli barang by order ke pabrik. Ya. Jadi saya tidak pernah nyetok barang. Barang nggak pernah saya stok. Jadi saya selalu naikin di Tokopedia, naikin di Shopee waktu itu tanpa ada produk. Lalu gimana ketika ada yang pesan? Saat itu juga saya langsung ambil ke pabrik. Ya. Makanya ketika saya mulai melihat bahwa dalam 1 minggu pengeluaran barang atau penjualan saya mencapai 1.000 piece, saya mulai nyetok sebanyak 1.500 pieces. Ya berarti ada modal yang saya tambahkan dan saya putarkan dulu uang yang ada dalam bentuk barang. Ya. Jadi ketika sudah bertambah misalnya seminggu modal saya ketika beli 1.000 piece adalah 275.000, ketika balik modal itu di 375.000. Saya selalu ambil yang 25.000 untuk saya simpan di kas kecil untuk dana cadangan. Jika suatu waktu saya ada order dadakan atau dapat order dadakan dan kemudian ternyata uang saya masih terjebak di Tokopedia ya, karena seringkali kalau teman-teman main di e-commerce itu kan nunggu dulu klik dari si pembeli ya supaya si uangnya dicairkan ke dalam saldo kita. Nah, itu yang saya lakukan ya teman-teman ya. Jadi berapa lama Kang akan berjualan hidroponik? Saya sekitar 2 tahun dan alhamdulillah selama 2 tahun itu saya nggak pernah pakai modal perbankan wallahi. Dan selama itu pula saya selalu puterin uang dari apa yang sudah saya keluarkan dari modal sekitar 500.000 rupiah ya teman-teman ya. Nah ketika saya mulai ngambil nutrisi kemudian alat hidroponik lainnya pun saya pergunakan uang yang sudah selalu saya tabungkan di situ. Jadi saat kembali ke 75.000 saya ambil 25 berarti masih ada 350.000 iya. Kemudian nambah lagi ketika sudah mencapai 1 juta saya mulai kurangin tuh yang 300.000 saya ambil saya buat beliin nutrisi karena waktu itu masih murah. Untuk jadi reseller itu hanya butuh modal 500.000 ya teman-teman ya. Nah yang 300 saya ambil dari modal awalnya ketika saya simpan di bentuk pot hidroponik. Nah yang 200.000 saya ambil dari tabungan saya tuh ya ketika setiap balik modal karena waktu itu setiap minggu itu konstan 1.000 sehingga di 3 bulan kemudian itu 1.000 piece itu jadi per hari. Jadi itu yang membuat saya menjadi oh iya ternyata menyenangkan ketika kita bisa mengatur uang seperti itu. Lalu bagaimana nih kan Kang modalnya kan per hari 1.000 terus kan penambahan juga nggak signifikan. Oke, saya selalu batasi jumlah barang sesuai dengan modal yang ada. Selama modalnya belum kembali, saya selalu tutup toko. Jadi dengan begitu aman. Sampai modal kembali 3 hari baru. Jadi ketika misalnya nih stok saya 10.000 per hari kejual 1.000 dan ternyata dalam 5 hari sudah kejual 10.000 ya teman-teman ya. Itu mulai saya tutup toko. Jalan satu-satunya adalah seperti itu supaya kita tidak tergantung dengan modal yang dari luar ya, karena akan menjadi beban kalau misalnya kita memulai sebuah bisnis dengan hutang. Itu yang terjadi ya teman-teman ya. Believe it or not deh ya. Karena banyak banget memulai bisnis dengan hutang tuh pusingnya luar biasa. Bisnisnya belum maju, hutangnya banyak ya kayak begitu ya teman-teman ya gitu. Jadi itu pengalaman saya. Nah, jadi itu adalah salah satu trik. Hanya saja kelemahannya ya teman-teman ya. Itu bagi saya dan apa yang saya rasakan juga itu cukup lama berkembangnya karena memang kita tidak bisa spreading produk itu ke banyak kota. Saya hanya terfokus pada orang-orang yang membeli di e-commerce saja. Saya tidak layani dulu orang-orang yang membeli secara offline. Namun ketika terlihat berkembang akhirnya saya mau tidak mau suntik kembali dana saya di sekitar kurang lebih waktu itu modalnya total semuanya itu sekitar 7 jutaan. Baru saya bisa melayani offline dengan online dan saya itu alhamdulillahnya berjalan sampai 2 tahun dan saya tidak lanjutkan. Kenapa? Karena saya waktu itu sudah terlalu banyak schedule di pekerjaan sebagai aplikator peredam suara. Nah jadi tipsnya adalah yang pertama ketika kamu ingin menghindari misalnya ya kamu orang yang saya pikir idealis ya atau mungkin kamu menjauhi pinjaman uang dari bank, tidak ada salahnya dicoba ya ketika kamu ingin berjualan produk barang
kamu bisa mulai tanam modal awal, kemudian ketika barangnya sudah habis, kamu tutup dulu tokonya, sampai uang yang ada di e-commerce itu cair masuk ke saldo kamu, baru kamu buka toko lagi. Itu bisa kamu lakukan. Tapi memang resikonya adalah ketika saat sekarang akan berpengaruh pada rating toko ya teman-teman ya, karena sering tutup. Tapi itu adalah jalan satu-satunya jika kamu ingin berbisnis tanpa menggunakan dana perbankan atau investor. Yang kedua, jika kamu bermain di perusahaan jasa, otomatis kamu harus mainkan DP. Ya misalnya kamu tanpa modal sama sekali, kamu harus tahu dulu range kepercayaan customer ketika memberikan sebuah DP itu berapa persen ke kamu ya, dan itu harus kamu lihat sejak awal ya. Nah, dengan begitu kamu bisa mulai bisnis tanpa modal, dan saya bilang tadi resikonya adalah kamu akan berkembang agak sedikit lambat ya, tapi kembali lagi saya bilang tidak pernah tahu jika hubungannya memang sudah berkaitan dengan takdir ilahi atau takdir Allah. Karena baik lagi, Allah yang memang punya segalanya, Allah yang memang punya ketentuan. Tidak ada salahnya kita mencoba hal tersebut supaya kita tidak terlalu berpikir dengan materi saja. Sebenarnya modal yang sangat besar yang ada di dalam diri kita itu adalah kemauan dan semangat untuk berjuang. Dan tanpa itu semua, saya yakin kita tidak akan terus berkembang ya. Jadi jika kamu memang ada saran atau komentar, boleh tinggalkan jejak di bawah sini. Jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Sampai jumpa di next video.